Sarah menyentuh cangkir teh di depannya, uapnya yang tipis melayang di udara dingin ruang kerja. Di balik jendela kaca, kota Jakarta yang padat bergemuruh, namun di dalam ruangan ini, keheningan terasa begitu berat. Selama bertahun-tahun, ruangan ini menjadi saksi bisu setiap tetes keringatnya. Di sini, di balik meja gambar ini, butik desain interior, Aras Living, lahir dari selembar sketsa. Butik itu adalah anaknya, dan setiap sudutnya mencerminkan kerja keras Sarah yang tak kenal lelah. Namun, hari ini, di balik kesuksesan yang terpampang, hatinya kosong dan sesak. Penyebabnya adalah Dimas, suaminya. Pria yang dulu ia cintai, yang dulu memberinya janji-janji manis tentang masa depan, kini terasa asing. Hubungan mereka, yang seperti bangunan megah di awal, kini retak di mana-mana. Retakan pertama muncul saat Dimas mulai mengubah dirinya. Dulu ia adalah seorang manajer ambisius di perusahaan IT, selalu bersemangat menceritakan rencananya. Namun, beberapa tahun terakhir, ambisi itu menguap begitu saja. Ia sering pulang larut, bukan dari lembur, melainkan dari pertemuan yang tidak pernah jelas. Pakaiannya yang rapi seringkali beraroma parfum asing, dan ponselnya selalu terkunci dengan kode yang bahkan Sarah tidak tahu. Awalnya, Sarah mencoba memahami. Mungkin Dimas sedang stres. Mungkin ia butuh waktu sendiri. Sarah, dengan sifatnya yang selalu suportif, terus berusaha memberikan ruang dan dukungan. Tapi, ruang itu justru dimanfaatkan Dimas untuk kebebasan yang kebablasan. Pengeluaran mereka melonjak drastis, bukan untuk kebutuhan rumah tangga, melainkan untuk barang-barang mewah yang tidak perlu. Sarah, yang selalu hati-hati dalam mengelola keuangan, mulai merasa ada yang salah. Puncaknya terjadi 2 bulan lalu. Saat Sarah membersihkan laci di meja Dimas, ia menemukan buku rekening koran. Tangannya gemetar saat membukanya. Dana tabungan mereka, yang selama ini mereka kumpulkan bersama untuk membeli properti impian, berkurang drastis. Ada serangkaian transaksi mencurigakan, mulai dari transfer ke rekening yang tidak dikenal hingga pembayaran tagihan kartu kredit dengan jumlah fantastis. Sarah mencoba bertanya, tetapi Dimas hanya mengelak, menyebutnya sebagai urusan bisnis yang tidak perlu Sarah ketahui. Kepercayaan Sarah hancur, namun ia masih berharap. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu kebenaran, dan hasilnya lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Foto-foto dan laporan yang dikirim detektif itu menunjukkan Dimas sedang bersama seorang wanita muda. Mereka terlihat sangat akrab, pergi ke restoran mewah, bahkan terlihat masuk ke sebuah apartemen. Wanita itu bukan klien bisnis, melainkan selingkuhan Dimas. Dan yang paling mengejutkan, Dimas membelikan apartemen itu untuknya. Uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan mereka, kini digunakan untuk membangun istana bagi wanita lain. Malam itu, Sarah menunggu Dimas pulang. Wajahnya beku, matanya kosong. Dimas masuk dengan senyum tipis di bibirnya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Sudah tidur?" tanyanya, hendak mencium kening Sarah. Sarah menghindar. Ia meletakkan foto-foto dan laporan itu di meja. Senyum Dimas pudar seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut dan marah. "Apa ini?" teriak Dimas. "Kamu menyewa detektif? Kamu tidak percaya padaku?" "Percaya." Suara Sarah bergetar. "Kepercayaan apa yang tersisa, Dimas? Tabungan kita, uang yang aku kumpulkan dari kerja kerasku, kamu habiskan untuk wanita lain. Apalagi yang harus aku percayai?" Mereka bertengkar hebat malam itu. Dimas tidak meminta maaf. Sebaliknya, ia membela diri, menyalahkan Sarah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. "Kamu hanya peduli pada butikmu. Kamu mengabaikanku." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati Sarah. Ia sudah berkorban begitu banyak, bahkan mengorbankan waktu istirahatnya demi membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua. Dan kini, ia disalahkan. Pertengkaran itu berakhir dengan Dimas yang membanting pintu, meninggalkan Sarah sendirian di tengah ruangan yang terasa begitu dingin. Keesokan harinya, Sarah mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya.
Ia tidak akan tinggal dalam pernikahan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan ini. Ia akan mengambil kembali hidupnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sarah menghubungi pengacara. Gugatan cerai diajukan. Namun, keputusannya ini memicu badai yang lebih besar. Dimas mengetahui gugatan itu dari surat panggilan. Ia tidak terlihat menyesal, malah matanya memancarkan amarah dan keserakahan. Ia menelpon Sarah, suaranya dipenuhi ancaman. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tidak semudah itu, Sarah," katanya dengan nada dingin. "Semua yang kamu miliki, butikmu, rumah ini, semua itu adalah harta Gonogini. Aku akan ambil semuanya. Kamu akan keluar dari sini dengan tangan kosong. Ingat itu." Ancaman Dimas tidak membuat Sarah gentar. Sebaliknya, ia merasa ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Ia sudah kehilangan cinta, kepercayaan, dan uang tabungannya. Ia tidak akan membiarkan Dimas mengambil kerja kerasnya juga. Ia akan berjuang. Ia akan berdiri tegak di hadapan pengadilan, dan ia akan menunjukkan kebenaran. Ancaman Dimas bagai sambaran petir. Kata-katanya bergema di telinga Sarah, menciptakan ketakutan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku akan ambil semuanya. Kamu akan keluar dari sini dengan tangan kosong." Ancaman itu bukan sekadar gertakan, melainkan janji dari seorang pria yang kini telah menunjukkan wajah aslinya. Dimas tidak hanya ingin berpisah, ia ingin menghancurkan Sarah, membuatnya menderita, dan menguasai setiap tetes keringat yang telah ia curahkan untuk membangun kehidupannya. Keesokan harinya, Sarah menerima surat dari pengacara Dimas. Isinya lebih mengintimidasi daripada ancaman lisan suaminya. Surat itu menuntut pembagian harta Gonogini secara merata, mencantumkan semua aset yang dimiliki Sarah, mulai dari rumah mewah yang mereka tempati, butik, Aras Living, yang selama ini menjadi kebanggaan Sarah, hingga mobil dan tabungan pribadi Sarah. Di atas segalanya, surat itu ditulis oleh firma hukum ternama yang terkenal kejam dan tidak kenal kompromi. Pengacara yang mewakili Dimas adalah Arif Wibowo, seorang ahli hukum perceraian yang dijuluki penyapu bersih. Reputasinya dalam memenangkan kasus dan membuat pihak lawan rugi total sudah menjadi rahasia umum. Melihat nama itu, Sarah merasa ciut. Ia tahu betul Dimas tidak akan menyewa sembarang orang. Ini adalah bukti bahwa Dimas serius, dan ia akan melakukan apapun untuk memenangkan kasus ini, bahkan dengan cara yang kotor. Kepalanya mendadak pusing, napasnya terasa berat. Bagaimana mungkin ia, seorang desainer interior yang hanya memahami urusan estetika dan bisnis, bisa melawan monster hukum seperti Arif Wibowo? Ketakutan itu tidak bertahan lama. Sarah menyadari bahwa mundur bukanlah pilihan. Ini bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang harga diri dan kebenaran. Ia telah berjuang sendirian selama bertahun-tahun untuk membangun kerajaannya, dan ia tidak akan membiarkan seorang pengkhianat mencuri segalanya. Ia tidak akan membiarkan Dimas menang. Dengan tekad yang membara, Sarah bertekad untuk menemukan pengacara yang setara, seseorang yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki hati nurani. Pencarian itu membawanya pada beberapa nama. Ada yang meminta honor terlalu tinggi, ada yang meremehkan kasusnya, dan ada juga yang menyarankan agar Sarah berdamai saja untuk menghindari proses yang rumit. Tidak ada yang benar-benar memahaminya, tidak ada yang benar-benar memberikan keyakinan. Hingga akhirnya, salah seorang teman lamanya, yang kebetulan seorang notaris, merekomendasikan sebuah nama yang jarang disebut di media massa. Bu Ratna. Dia tidak setenar Arif Wibowo, tapi dia lebih dari sekadar pengacara, kata temannya. Dia bijaksana dan selalu berjuang untuk kebenaran, bukan hanya uang. Dia juga sangat detail dan teliti dalam mengumpulkan bukti. Coba temui dia, Sarah. Aku yakin dia bisa membantumu. Dengan sedikit harapan, Sarah menghubungi kantor Bu Ratna. Suara Bu Ratna di telepon terdengar tenang dan menenangkan, jauh berbeda dari aura intimidating yang ia rasakan dari surat pengacara Dimas. Mereka membuat janji untuk bertemu keesokan harinya. Saat Sarah tiba di kantor Bu Ratna, ia disambut dengan senyum ramah seorang wanita paruh baya berambut perak yang tertata rapi.
Ruangan Bu Ratna tidak megah, tidak seperti kantor pengacara elit lainnya. Ruangan itu sederhana namun rapi, dipenuhi buku-buku tebal dan foto-foto keluarga di meja. Aura hangat dari ruangan itu membuat Sarah merasa sedikit lebih tenang. Setelah Sarah duduk, Bu Ratna memulai pembicaraan dengan lembut. "Ceritakan pada saya semuanya, Nak," katanya, dengan nada yang tulus. "Jangan ada yang disembunyikan. Mulai dari awal pernikahanmu sampai masalah ini muncul." Sarah mengambil napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya. Mulai dari awal cintanya pada Dimas, bagaimana mereka memulai hidup bersama, perjuangannya membangun Aras Living, dari nol, pengkhianatan Dimas, hingga ancaman dan tuntutan yang ia terima. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan mencatat poin-poin penting di buku catatannya. Ia tidak menyela, tidak menghakimi, dan matanya memancarkan empati yang tulus. Ketika Sarah selesai bercerita, Bu Ratna menutup buku catatannya. "Jadi, intinya, sebagian besar harta yang kalian miliki adalah hasil jerih payahmu sendiri. Dan dia tidak memiliki kontribusi yang signifikan, bahkan malah menghabiskan uangmu untuk kepentingan pribadinya." Sarah mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Betul, Bu. Saya bahkan tidak pernah tahu dia punya utang sebanyak itu. Dan yang paling menyakitkan, dia menggunakan uang tabungan kami untuk membelikan apartemen untuk wanita lain." Bu Ratna menghela napas panjang. Kasus ini rumit, tapi bukan tidak mungkin dimenangkan. Hukum kita mengakui harta pribadi yang didapatkan sebelum atau selama pernikahan jika tidak ada kontribusi bersama. Dan saya yakin, kita bisa membuktikan bahwa harta-hartamu adalah hasil kerja kerasmu sendiri. "Tapi pengacaranya Arif Wibowo, Bu," kata Sarah, suaranya terdengar ragu. "Mereka terkenal sangat agresif." "Jangan khawatirkan itu," jawab Bu Ratna, senyumnya meyakinkan. "Seorang pengacara mungkin bisa agresif, tapi mereka tidak bisa membuat kebohongan menjadi kebenaran. Yang kita butuhkan adalah bukti, dan saya yakin buktimu kuat. Saya butuh kamu mengumpulkan semua dokumen penting. Mulai dari surat pendirian butik, kontrak-kontrak pekerjaan, riwayat rekening bank, bukti pembayaran pajak, hingga bukti pembelian aset. Semakin detail, semakin baik." Sarah merasa sedikit lega. Kata-kata Bu Ratna memberinya harapan. Ia tidak lagi sendirian. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar berada di pihaknya. "Saya akan mengumpulkan semuanya, Bu. Saya akan berjuang untuk ini." Bu Ratna mengangguk. "Bagus. Kita akan berjuang bersama. Ingat, kemenangan dalam kasus ini bukan hanya tentang memenangkan harta, tapi juga tentang memenangkan kembali dirimu sendiri." Setelah pertemuan dengan Bu Ratna, semangat Sarah kembali menyala. Tidak lagi ia merasa sendirian dan ketakutan. Kata-kata Bu Ratna, "Kita akan berjuang bersama," memberikan kekuatan yang sangat ia butuhkan. Tugas pertamanya adalah mengumpulkan semua bukti yang diminta, tugas yang tidak mudah, tetapi ia harus melakukannya. Ini bukan hanya tentang menang di pengadilan, ini tentang membuktikan dirinya sendiri. Sarah memulai dari butiknya, Aras Living. Ia membuka kembali tumpukan berkas yang selama ini ia anggap sebagai rutinitas kerja. Di sana, ia menemukan surat pendirian perusahaan yang jelas-jelas mencantumkan namanya sebagai pemilik tunggal, jauh sebelum ia menikah dengan Dimas. Ia juga menemukan kontrak-kontrak kerjasama dengan klien besar, seperti hotel dan apartemen mewah, yang ditandatangani olehnya sendiri. Riwayat pembayaran dari klien-klien ini juga ia simpan rapi, menunjukkan aliran dana yang masuk langsung ke rekening bisnisnya. Sarah juga menelusuri kembali semua riwayat rekening korannya, baik rekening pribadi maupun bisnis. Ia mencetak semua laporan transaksi sejak awal pernikahannya. Dengan bantuan Bu Ratna, ia menganalisis setiap transaksi. Terlihat jelas bahwa sebagian besar uang yang masuk adalah dari butiknya, sementara transfer dari rekening Dimas sangat jarang, bahkan hampir tidak ada. Sebaliknya, ada banyak transaksi keluar dari rekening Sarah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara Dimas justru menghabiskan uangnya di luar. Tugas selanjutnya adalah mengumpulkan bukti kepemilikan aset.
Ia menemukan sertifikat rumah yang mencantumkan namanya sebagai pemilik utama, meskipun KPR-nya dibayar bersama. Sarah juga menemukan bukti pembayaran cicilan mobilnya yang hampir seluruhnya ia bayar sendiri. Ia bahkan menemukan kwitansi pembelian perhiasan dan barang-barang mewah yang selama ini ia berikan kepada Dimas sebagai hadiah ulang tahun atau perayaan, yang semua kwitansinya atas nama Sarah. Saat Sarah menelusuri folder-folder di komputer lamanya, ia menemukan sebuah arsip digital yang ia buat bertahun-tahun lalu. Arsip itu berisi semua perencanaan keuangan yang ia buat, termasuk target tabungan, rencana pensiun, dan rencana untuk membeli properti. Di dalam arsip itu, ia juga menemukan email-email yang ia kirimkan kepada Dimas, berisi ajakan untuk ikut berkontribusi dalam tabungan bersama, yang sayangnya tidak pernah direspons oleh Dimas. Bukti-bukti ini menguatkan keyakinan Sarah. Dimas bukan hanya tidak berkontribusi, ia juga menghambat. Ia tidak hanya menggunakan uang Sarah, ia juga tidak pernah menunjukkan minat untuk berinvestasi atau membangun masa depan bersama. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Malam harinya, Sarah duduk di ruang tamu yang kini terasa begitu besar dan kosong. Ia memandangi tumpukan dokumen yang memenuhi meja kopi. Semua dokumen itu adalah cerminan dari hidupnya, dari perjuangan dan kerja kerasnya. Tapi, ada satu hal lagi yang mengganjal. Ia masih ingin mencari tahu lebih banyak tentang utang-utang Dimas. Ia merasa ada hal-hal yang ia lewatkan. Dengan hati-hati, Sarah mencoba mencari-cari di laci meja kerja Dimas. Ia menemukan setumpuk tagihan kartu kredit yang belum dibayar. Jumlahnya fantastis. Di sana juga ada beberapa slip transfer bank yang ia lakukan ke rekening-rekening yang tidak ia kenal. Ia juga mencoba membuka laptop Dimas, yang selalu terkunci. Ia mencoba beberapa tanggal penting, seperti tanggal pernikahan atau ulang tahun mereka. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil. Ia terkejut dengan apa yang ia temukan. Dimas ternyata menyembunyikan 2 folder terpisah. Satu berisi dokumen-dokumen keuangan dan yang lainnya berisi percakapannya dengan selingkuhannya. Di folder keuangan, Sarah menemukan laporan keuangan yang sangat detail, tapi bukan dari Dimas. Itu adalah laporan dari orang tuanya. Laporan itu menunjukkan aliran dana yang rutin masuk ke rekening Dimas setiap bulannya, yang disebut sebagai uang saku atau tunjangan. Dimas ternyata tidak pernah mendapat promosi jabatan atau gaji besar seperti yang ia ceritakan. Gaji yang ia terima sangat minim dan pengeluaran bulanannya justru ditutupi oleh orang tuanya. Ini adalah kebohongan terbesar yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Di folder percakapan, Sarah menemukan bukti yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar pengkhianatan. Dimas membicarakan dirinya dengan cara yang sangat merendahkan. Dimas menyebut Sarah sebagai ATM berjalan, dan investor utama. Ia juga bercerita kepada selingkuhannya bahwa ia akan menggunakan perceraian ini untuk mengambil semua harta Sarah dan memulai hidup baru dengannya. Ia bahkan merencanakan untuk menjual butik, Aras Living, dan menggunakan uangnya untuk membeli bisnis baru. Air mata Sarah jatuh. Bukan karena sakit hati, melainkan karena ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa hidup selama ini dengan orang yang begitu munafik. Dimas tidak hanya selingkuh, ia juga merencanakan untuk menghancurkannya. Selama ini, Dimas tidak pernah mencintai Sarah. Ia hanya mencintai uang Sarah. Dengan tangan gemetar, Sarah mencetak semua bukti tersebut. Ia tahu ini akan menjadi senjata paling kuat dalam persidangan. Bukan hanya bukti keuangan, tetapi juga bukti niat jahat Dimas yang akan membuat hakim melihat karakter aslinya. Ia mengemas semua dokumen itu dengan rapi, siap untuk dibawa ke kantor Bu Ratna. Perang ini bukan lagi tentang harta, tapi tentang kebenaran. Dan Sarah, kini, sudah siap. Langit Jakarta pagi itu tampak kelabu, seolah mencerminkan perasaan Sarah yang bergejolak. Hari ini adalah hari sidang pertama perceraiannya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem, pakaian yang ia pilih agar terlihat profesional dan kuat, bukan untuk menyembunyikan kerapuhan di hatinya. Di sisinya, Bu Ratna berjalan dengan tenang, aura ketenangannya menular pada Sarah, sedikit demi sedikit mengusir kecemasan. Di ruang sidang,
Suasana terasa dingin dan formal. Palu hakim yang tergeletak di atas meja seolah menjadi simbol dari nasib yang akan segera ditentukan. Sarah melihat Dimas duduk di seberang ruangan. Suaminya terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan jas mahal, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya dipenuhi senyum sinis. Di sampingnya duduk Arif Wibowo, pengacara ternama yang reputasinya bagai bayangan kelam. Senyumnya yang tipis dan tatapan matanya yang tajam membuat Sarah merinding. Sidang dimulai. Hakim membuka kasus, dan kemudian memberikan kesempatan kepada pihak penggugat, yaitu Sarah, untuk menyampaikan gugatannya. Bu Ratna berbicara dengan suara jelas dan tenang. Ia menyampaikan poin-poin gugatan, termasuk alasan perceraian yang didasari oleh pengkhianatan dan ketidakjujuran finansial Dimas. Setelah itu, giliran Arif Wibowo berbicara. Berbeda dengan Bu Ratna yang tenang, Arif Wibowo berbicara dengan nada yang agresif dan penuh keyakinan. Ia membantah semua tuduhan dan mengklaim bahwa Dimas adalah suami yang baik dan bertanggung jawab. Ia lalu dengan lantang mengajukan tuntutan utama dari pihak Dimas, pembagian harta Gonogini secara merata. Yang mulia hakim, kata Arif Wibowo, suaranya menggelegar di ruang sidang. Klien kami, Bapak Dimas, telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan juga uangnya selama bertahun-tahun dalam pernikahan ini. Butik Aras Living, yang dimiliki oleh Ibu Sarah tidak akan pernah sukses tanpa dukungan penuh dari klien kami. Rumah mewah yang mereka tinggali, mobil, dan semua aset lain adalah hasil dari kerja keras bersama. Oleh karena itu, kami menuntut pembagian harta secara adil dan merata, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimas tersenyum puas di kursinya, seolah kemenangan sudah di depan mata. Ia menatap Sarah dengan tatapan meremehkan, seolah-olah ingin mengatakan, "Aku sudah bilang, kamu tidak akan menang." Sarah merasa darahnya mendidih. Ia ingin berteriak dan membantah semua kebohongan itu. Namun, Bu Ratna meletakkan tangannya di lengan Sarah, memberinya isyarat untuk tetap tenang. Bu Ratna kemudian berdiri. Yang mulia hakim, kami menghormati tuntutan dari pihak tergugat. Namun, kami memiliki bukti kuat untuk membuktikan bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Justru sebaliknya, kami akan membuktikan bahwa sebagian besar aset yang diklaim sebagai harta Gonogini adalah harta pribadi yang diperoleh Ibu Sarah dari jerih payahnya sendiri. Arif Wibowo tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat merendahkan. Bukti? Apakah bukti yang dimaksud adalah riwayat transaksi kecil dari pekerjaan paruh waktu Ibu Sarah? Kami memiliki bukti kontribusi besar dari Bapak Dimas dalam bentuk dana investasi dan dukungan moral yang tak ternilai. Mendengar tuduhan itu, Sarah tidak bisa menahan diri. Kontribusi apa? Kamu bahkan tidak tahu berapa cicilan rumah yang harus dibayar, gumam Sarah. Bu Ratna kembali mengisyaratkan untuk diam. Hakim mendengarkan semua argumen dengan tenang. Baik, saya mengerti. Hari ini kita fokus pada argumen awal. Pada sidang berikutnya, kita akan masuk ke sesi pembuktian. Saya harap kedua belah pihak sudah siap dengan semua dokumen yang diperlukan, kata hakim, mengakhiri sidang. Di luar ruang sidang, Dimas dan Arif Wibowo berjalan melewati Sarah dan Bu Ratna. Dimas berhenti sebentar, menatap Sarah dengan seringai. Sudah saya peringatkan, Sarah, kamu tidak punya kesempatan. Lebih baik kamu serahkan semuanya sekarang dan kita selesaikan dengan cepat, bisik Dimas. Namun, kali ini Sarah tidak takut. Ia menatap balik Dimas dengan tatapan yang dingin dan tajam. Kita lihat saja nanti, Dimas, jawabnya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ia tahu ia memiliki bukti yang akan mengungkap kebohongan suaminya. Ia tidak akan mundur. Ia akan berjuang sampai akhir, demi kebenaran, demi dirinya sendiri. Ruang sidang terasa lebih dingin dari biasanya. Palu hakim sudah diketuk, dan kini, saatnya bagi kedua belah pihak untuk menunjukkan bukti-bukti mereka. Ini adalah momen krusial, di mana kata-kata dan klaim kosong tidak lagi berarti. Yang berbicara hanyalah data, dokumen, dan fakta. Sarah merasakan detak jantungnya berpacu kencang. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk membuktikan kebenaran. Arif Wibowo, pengacara Dimas,
memulai sesinya. Ia tampak sangat percaya diri. Ia menunjukkan bukti-bukti yang sudah dipersiapkan, yaitu beberapa slip gaji Dimas dari tahun-tahun awal pernikahan. Yang Mulia Hakim, katanya dengan suara lantang, ini adalah bukti nyata bahwa klien saya, Bapak Dimas, adalah seorang suami yang bertanggung jawab dan seorang pencari nafkah. Gajinya setiap bulan menjadi kontribusi utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan investasi bersama. Dimas tersenyum sinis, menatap Sarah. Ia seolah ingin mengatakan, "Lihat, aku sudah memberitahumu. Aku punya semua bukti." Arif Wibowo kemudian melanjutkan, "Kami juga memiliki bukti transfer dana dari rekening Bapak Dimas ke rekening Ibu Sarah, serta bukti pembayaran cicilan rumah dan kendaraan yang dilakukan oleh klien saya. Ini membuktikan bahwa kontribusi finansialnya dalam pernikahan ini sangat besar, jauh melebihi klaim yang diajukan oleh pihak penggugat. Oleh karena itu, semua aset yang dikumpulkan selama pernikahan ini, termasuk butik desain interior dan rumah, harus dianggap sebagai harta gono gini." Sarah ingin menyanggah. Bukti-bukti yang diajukan oleh Dimas tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Dimas memang pernah mentransfer uang, tapi itu hanya sebagian kecil. Ia tidak pernah menginvestasikan uangnya secara signifikan, apalagi setelah tahun-tahun awal pernikahan. Ia justru menghabiskan uang tabungan mereka. Giliran Bu Ratna. Ia berdiri dengan tenang. Ia tidak terburu-buru, dan ia terlihat sangat siap. Di depannya ada tumpukan map tebal, yang berisi semua bukti yang sudah Sarah kumpulkan. "Yang Mulia Hakim," kata Bu Ratna, suaranya pelan tapi tegas, "kami menghormati bukti yang diajukan oleh pihak tergugat. Namun, kami akan menunjukkan gambaran yang lebih lengkap dari situasi finansial rumah tangga ini." Bu Ratna memberikan beberapa dokumen kepada Hakim. Pertama, ia menyerahkan salinan surat pendirian, Aras Living, yang jelas mencantumkan nama Sarah sebagai pemilik tunggal dan didirikan sebelum pernikahan mereka. Ini menunjukkan bahwa butik ini adalah milik pribadi Ibu Sarah, yang ia bangun dari jerih payahnya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kontribusi finansial dari Bapak Dimas. Arif Wibowo menyela, "Itu tidak membuktikan apa-apa. Bapak Dimas adalah penopang kehidupan rumah tangga saat Ibu Sarah membangun bisnisnya. Itu juga sebuah kontribusi." "Tunggu, saya belum selesai," balas Bu Ratna dengan tenang. Ia kemudian menunjukkan laporan rekening koran Sarah dan Dimas selama 10 tahun terakhir. Ia menyoroti perbedaan yang sangat mencolok. "Yang Mulia, silakan lihat. Ini adalah bukti bahwa sebagian besar uang yang masuk ke rekening bersama dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga berasal dari rekening bisnis Ibu Sarah. Sementara itu, aliran dana dari rekening Bapak Dimas sangat minim." Bu Ratna kemudian menyerahkan bukti yang membuat Dimas mulai gelisah. Itu adalah daftar utang kartu kredit Dimas yang membengkak, yang selama ini ia sembunyikan. "Kami menemukan bahwa Bapak Dimas memiliki utang yang sangat besar, yang ia tutupi dengan diam-diam menggunakan uang tabungan Ibu Sarah, tanpa sepengetahuannya." Hakim melihat dokumen-dokumen itu dengan saksama. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi serius. Ia tidak lagi melihat ini sebagai kasus perceraian biasa, tetapi kasus yang melibatkan ketidakjujuran finansial. Melihat Hakim mulai mempertimbangkan bukti-bukti Bu Ratna, Arif Wibowo mencoba menyerang balik. "Yang Mulia, bukti-bukti ini tidak relevan. Ini adalah urusan pribadi. Yang harus kita fokuskan adalah kontribusi klien saya dalam pernikahan ini. Dan saya tegaskan kembali, kontribusi Bapak Dimas sangat besar." Bu Ratna tidak menanggapi Arif Wibowo secara langsung. Ia hanya tersenyum tipis. "Yang Mulia, kami masih memiliki satu bukti lagi yang sangat relevan. Bukti yang akan menunjukkan bahwa klaim Bapak Dimas tentang kontribusi finansialnya adalah kebohongan yang sangat besar." Sarah menahan napas. Ini adalah momen yang paling ia tunggu-tunggu. Bu Ratna membuka map terakhir dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Itu adalah salinan laporan bank dan beberapa percakapan yang dicetak dari laptop Dimas. "Yang Mulia Hakim," kata Bu Ratna, "kami menemukan bukti bahwa Bapak Dimas ternyata sudah tidak memiliki pekerjaan tetap selama 3 tahun terakhir.
Ia selama ini hanya berpura-pura pergi ke kantor. Gaji yang ia tunjukkan sebagai bukti kontribusi, sebenarnya adalah uang saku, atau tunjangan, bulanan yang dikirimkan oleh orang tuanya, dan uang itu bahkan tidak pernah ia masukkan ke dalam rekening bersama. Saat Bu Ratna mengucapkan kalimat itu, seluruh ruangan terdiam. Wajah Dimas mendadak pucat. Ia menatap Bu Ratna dengan mata melebar, tidak percaya bahwa rahasia terbesarnya terbongkar. Arif Wibowo, pengacara Dimas yang agresif, terdiam, rahangnya mengeras. Ia tidak pernah menduga bahwa kliennya menyembunyikan kebohongan sebesar ini. Hakim menerima dokumen itu. Ia membaca dengan teliti, dan kemudian menatap Dimas dengan tatapan tajam. Sebuah senyum tipis mulai muncul di sudut bibir Hakim. Senyum yang penuh dengan ironi. Betapa konyolnya, seorang pria yang hidup dari uang saku, orang tuanya, berani menuntut pembagian harta dari istrinya yang sudah bekerja keras. Hakim menatap Dimas dan pengacaranya. Apakah kalian memiliki tanggapan atas bukti ini? Tanyanya, suaranya mengandung nada yang sulit diartikan, antara keheranan dan humor. Baik Dimas maupun Arif Wibowo tidak bisa berkata apa-apa. Mereka terdiam, sepenuhnya terpojok. Sesi pembuktian ini telah berakhir, dan kemenangan sudah berada di tangan Sarah. Sebuah tawa kecil pecah di ruang sidang, memecah keheningan yang tegang. Bukan tawa dari Sarah, bukan pula dari Bu Ratna. Tawa itu datang dari sang hakim. Tawa itu tidak mengejek, melainkan tawa yang penuh dengan ironi dan keheranan. Hakim, yang selama ini terlihat begitu serius, tidak bisa menahan ekspresinya saat membaca bukti terakhir yang diajukan Bu Ratna. Bukti bahwa Dimas, seorang pria dewasa yang mengklaim sebagai manajer sukses, ternyata hidup dari uang saku, orang tuanya. Wajah Dimas merah padam. Ia menunduk malu, matanya tidak berani menatap Sarah maupun Hakim. Kebohongan yang selama ini ia bangun dengan susah payah, kini runtuh di hadapan semua orang. Ia ingin bersembunyi, ingin menghilang dari ruang sidang itu, namun ia tidak bisa. Ia hanya bisa duduk di sana, menanggung beban aib yang tak terlukiskan. Sementara itu, Arif Wibowo, pengacara Dimas, tampak sangat terkejut. Ia menatap kliennya dengan tatapan tidak percaya, seolah-olah ia telah dikhianati. Ia tidak pernah diberitahu tentang kebenaran ini. Ia tidak pernah tahu bahwa semua klaim tentang kontribusi finansial Dimas adalah palsu. Ia telah membangun kasusnya di atas fondasi kebohongan, dan kini fondasi itu hancur berantakan. Tuan Arif Wibowo, kata hakim, dengan nada suara yang kini lebih tegas, apakah Anda memiliki tanggapan atas bukti ini? Apakah Anda menyangkal bahwa klien Anda hidup dari tunjangan orang tuanya, bukan dari gajinya sendiri? Arif Wibowo mencoba mengendalikan diri. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba mempertahankan posisinya, meskipun ia tahu ini adalah pertempuran yang sudah kalah. Yang mulia, bukti ini tidak relevan dengan kasus perceraian ini. Yang terpenting adalah pernikahan mereka telah terjadi. Harta Gonogini tetaplah harta Gonogini, terlepas dari mana dana itu berasal. Tidak relevan. Hakim mengangkat alisnya. Bagaimana mungkin tidak relevan? Klien Anda telah menuntut pembagian harta secara merata dengan alasan ia telah memberikan kontribusi finansial yang besar. Tetapi, bukti ini menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Justru sebaliknya, ia telah menguras tabungan istrinya untuk kepentingan pribadinya. Hakim kemudian menoleh ke arah Dimas. Tuan Dimas, bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda menyembunyikan fakta ini dari istri Anda dan juga dari pengadilan? Dimas tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa terkunci. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya, menunduk dalam-dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dipermalukan seperti ini. Bu Ratna, yang selama ini diam, kini berbicara. Yang mulia, kami juga memiliki bukti lain yang menunjukkan niat jahat Bapak Dimas. Kami menemukan bukti percakapan antara Bapak Dimas dan selingkuhannya, di mana ia secara terang-terangan menyebut Ibu Sarah sebagai ATM berjalan, dan mengungkapkan rencananya untuk mengambil semua harta Ibu Sarah setelah perceraian. Bukti itu bagai pukulan telak terakhir bagi Dimas.
Wajahnya semakin memucat. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa malunya. Arif Wibowo juga terlihat sangat frustrasi. Ia menyadari bahwa ia telah mewakili seorang klien yang tidak hanya berbohong, tetapi juga memiliki niat yang sangat buruk. Hakim melihat bukti itu, dan senyum kecilnya kembali muncul. Ia menertawakan kebodohan Dimas yang begitu percaya diri dengan rencananya, sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa semua kebohongan itu akan terbongkar. Tawa hakim tidak keras, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan merasa ironi dari situasi ini. Sidang ditunda selama 1 jam, kata hakim. Saya ingin kedua belah pihak mempertimbangkan kembali argumen dan bukti yang telah diajukan. Kami akan kembali dengan keputusan. Sarah dan Bu Ratna meninggalkan ruang sidang dengan perasaan lega. Kemenangan sudah di depan mata. Dimas dan Arif Wibowo keluar dengan kepala tertunduk. Wajah mereka menunjukkan kekalahan yang nyata. Di luar, Dimas dan Arif Wibowo terlihat berdebat. Dimas terlihat marah pada Arif karena tidak bisa membantunya, sementara Arif Wibowo terlihat frustrasi karena kliennya telah menipunya. Sarah menatap Bu Ratna, matanya berkaca-kaca. Bu, terima kasih. Bisiknya. Terima kasih sudah membuktikan kebenaran. Bukan saya yang membuktikan, Nak. Kamu yang membuktikannya. Kamu yang berani mencari kebenaran, dan kamu yang memiliki bukti yang kuat. Saya hanya membantu membukanya, jawab Bu Ratna. Ia memegang tangan Sarah, memberikan kekuatan dan dukungan yang Sarah butuhkan. Sarah merasa sangat lega. Ia tahu, babak ini telah berakhir, dan ia telah memenangkan pertempuran. Ia tidak lagi takut. Ia tahu bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya, dan ia akan mendapatkan kembali hidupnya. Setelah jeda 1 jam, Sarah kembali ke ruang sidang dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Ketakutan yang semula mencengkeramnya kini telah tergantikan oleh keyakinan yang kuat. Di hadapannya, Dimas dan pengacaranya, Arif Wibowo, tampak sangat tidak nyaman. Wajah mereka masih pucat, dan mereka tidak berani menatap Sarah maupun hakim. Suasana di ruang sidang terasa sangat berat, dipenuhi dengan ketidaknyamanan dan kekalahan yang nyata. Hakim kembali ke tempat duduknya, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Setelah hening sesaat, ia mulai berbicara. Suaranya terdengar serius dan tegas, tidak ada lagi jejak humor yang terdengar sebelumnya. Setelah mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, kata hakim, pengadilan telah sampai pada putusan. Sarah menahan napas. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan. Tangannya menggenggam tangan Bu Ratna dengan erat. Pihak penggugat, Ibu Sarah, telah berhasil membuktikan bahwa sebagian besar aset yang diklaim sebagai harta gonogini oleh pihak tergugat, Bapak Dimas, adalah harta pribadi Ibu Sarah yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri. Arif Wibowo mencoba menyela, Yang Mulia, kami memohon agar Anda mempertimbangkan kembali. Diam, potong hakim dengan tegas. Bukti yang diajukan oleh pihak penggugat tidak dapat disangkal. Bukti-bukti tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa butik, Aras Living, adalah milik pribadi Ibu Sarah yang didirikan sebelum pernikahan, dan dikembangkan sepenuhnya dengan dana pribadi Ibu Sarah. Bukti riwayat rekening koran juga menunjukkan bahwa kontribusi finansial Bapak Dimas sangat minim, dan justru sebaliknya, Bapak Dimas terbukti telah menggunakan uang tabungan Ibu Sarah untuk kepentingan pribadinya. Hakim melanjutkan, suaranya kini semakin keras. Lebih lanjut, pengadilan menemukan bahwa Bapak Dimas telah memberikan kesaksian palsu tentang status pekerjaannya dan sumber pendapatannya. Fakta bahwa ia hidup dari tunjangan orang tuanya dan bukan dari gajinya sendiri menunjukkan bahwa klaimnya tentang kontribusi finansial yang signifikan adalah kebohongan besar. Wajah Dimas kini semakin memucat. Ia seolah-olah ingin menghilang dari muka bumi. Oleh karena itu, kata hakim, mengambil napas dalam-dalam, pengadilan memutuskan untuk menolak tuntutan Bapak Dimas untuk pembagian harta gonogini secara merata. Sarah merasa air mata kelegaan membasahi pipinya. Ia tidak bisa menahan rasa haru. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Ia telah mendapatkan kembali haknya. Hakim melanjutkan, pengadilan menetapkan bahwa Aras Living,
rumah yang ditempati, mobil, dan semua aset lain yang dibeli dengan uang Ibu Sarah adalah harta pribadi Ibu Sarah. Adapun harta gonogini yang akan dibagi hanyalah barang-barang yang terbukti dibeli bersama selama pernikahan, yang jumlahnya sangat minim. Pengadilan juga menetapkan bahwa Bapak Dimas harus menanggung semua utang-utangnya sendiri. Putusan itu bagaikan pukulan telak bagi Dimas. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Seluruh rencananya untuk mengambil alih hidup Sarah telah gagal total. Ia berdiri, matanya melotot, tidak bisa menerima kenyataan. Arif Wibowo mencoba menenangkan kliennya, tetapi Dimas tidak peduli. Ia menatap Sarah dengan tatapan penuh kebencian. Sarah membalas tatapannya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai suami yang ia cintai, melainkan sebagai seorang penipu yang mencoba menghancurkan hidupnya. Pengadilan mengakhiri sidang, kata hakim, mengetuk palunya. Palu itu bukan lagi simbol nasib yang tidak pasti, melainkan simbol keadilan yang telah ditegakkan. Sarah keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Ia lega, tetapi juga sedih. Pernikahannya, yang dulu ia harapkan akan menjadi kisah indah, kini berakhir dengan pahit. Namun, ia tidak menyesal. Ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah berjuang untuk dirinya sendiri, dan ia telah menang. Di luar gedung pengadilan, Bu Ratna tersenyum bangga. "Selamat, Nak," katanya. "Kamu sudah bebas." Sarah memeluk Bu Ratna. "Ini semua berkat Ibu," katanya. "Ibu tidak hanya menjadi pengacara saya, tetapi juga menjadi mentor saya." Bu Ratna hanya tersenyum. "Kamu yang hebat, Nak. Kamu yang berani berdiri untuk dirimu sendiri." Sarah menatap langit biru yang cerah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia akan baik-baik saja. Ia akan membangun kembali hidupnya, satu persatu, dan kali ini, ia akan melakukannya untuk dirinya sendiri. Ia akan memulai hidup yang baru, bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Ia akan fokus pada bisnisnya, pada kebahagiaannya, dan pada masa depan yang cerah yang menantinya. Ia tahu, kemenangan terbesarnya bukan hanya tentang harta, melainkan tentang mendapatkan kembali harga dirinya, dan ia telah melakukannya. Beberapa minggu setelah putusan sidang, kehidupan Sarah mulai menemukan kembali ritmenya. Ia tidak lagi bangun tidur dengan perasaan cemas dan berat. Rumah yang dulu terasa kosong karena pertengkaran, kini terasa seperti tempat perlindungan yang tenang. Butik, Aras Living, yang sempat ia lupakan, kini kembali menjadi fokus utamanya. Sarah kembali ke meja kerjanya, membuat sketsa desain baru dengan semangat yang membara. Hubungannya dengan Bu Ratna tidak berakhir di pengadilan. Mereka sesekali bertemu untuk minum teh dan mengobrol. Bu Ratna, yang tidak hanya menjadi pengacara tetapi juga mentor dan teman, selalu mengingatkan Sarah bahwa kemenangan terbesarnya bukanlah tentang harta, melainkan tentang mendapatkan kembali harga dirinya. "Kamu sudah membuktikan kepada dirimu sendiri dan kepada dunia bahwa kamu tidak bisa diremehkan," kata Bu Ratna suatu sore, di kafe langganan mereka. "Kamu berani berdiri untuk kebenaran, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan uang." Sarah mengangguk, senyum tulus merekah di bibirnya. "Dulu saya pikir, kebahagiaan saya bergantung pada orang lain. Tapi sekarang, saya tahu, kebahagiaan saya ada di tangan saya sendiri. Saya akan membangun kembali hidup saya, satu persatu, dan kali ini, saya akan melakukannya untuk diri saya sendiri." Di sisi lain, kehidupan Dimas runtuh. Putusan hakim membuatnya dipermalukan di mata keluarga dan teman-temannya. Ia tidak hanya kehilangan harta yang ia impikan, tetapi juga reputasinya. Orang tuanya yang dulu selalu mendukungnya, kini marah besar setelah mengetahui kebohongannya. Mereka memutuskan untuk tidak lagi memberinya uang saku bulanan. Dimas kini harus menanggung semua utangnya sendiri. Ia mencoba meminta bantuan kepada selingkuhannya, wanita yang ia janjikan kehidupan mewah. Namun, wanita itu menolak, meninggalkannya begitu saja setelah tahu Dimas tidak memiliki apa-apa. Ia juga mencoba mencari pekerjaan, tetapi ia menemukan bahwa reputasinya telah hancur. Tidak ada perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang penipu.
Hari-hari Dimas kini dipenuhi dengan rasa malu, penyesalan, dan kehampaan. Ia seringkali melewati butik, Aras Living, melihat Sarah yang sibuk dengan pekerjaannya, dikelilingi oleh para stafnya. Ia melihat Sarah tersenyum, tertawa, dan hidup dengan bebas. Ia merasa iri. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi mendapatkan kerikil. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Suatu hari, Sarah menerima surat dari pengacara Dimas. Isinya bukan lagi tuntutan, melainkan permohonan. Dimas meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan dan memohon agar Sarah bersedia bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya. Sarah merenung. Hatinya telah sembuh, tetapi ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi Dimas lagi. Bu Ratna menyarankan agar ia melakukannya, tidak untuk memberikan maaf, tetapi untuk menutup babak ini dalam hidupnya. Mereka bertemu di sebuah kafe. Dimas terlihat sangat berbeda. Pakaiannya lusuh, matanya cekung, dan ia tidak lagi memiliki senyum arogan yang dulu sering ia tunjukkan. Ia terlihat hancur. "Sarah," katanya, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku egois, aku bodoh. Aku menghancurkan segalanya. Aku kehilangan segalanya." Sarah menatapnya. Ia tidak merasakan kebencian, hanya rasa kasihan yang mendalam. "Aku harap kamu belajar dari semua ini, Dimas. Aku harap kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain." Dimas menunduk. "Aku tahu. Aku harap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti." "Aku sudah memaafkanmu," kata Sarah dengan tulus. "Tapi aku tidak bisa kembali. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu." Pertemuan itu berakhir. Sarah meninggalkan kafe dengan perasaan lega. Ia telah menutup babak ini. Ia telah melepaskan masa lalu, dan kini ia siap menyambut masa depan. Ia akan fokus pada bisnisnya, pada kebahagiaannya, dan pada hidup baru yang menantinya. Ia tahu, jalan di depannya mungkin tidak mudah, tetapi ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan kembali kekuatannya, dan ia tahu, ia akan baik-baik saja. Kemenangan di ruang sidang bukan hanya sekadar putusan hukum, melainkan penanda babak baru dalam hidup Sarah. 2 minggu setelah keputusan hakim yang monumental, Sarah dan Bu Ratna duduk di sebuah restoran mewah, merayakan kemenangan mereka. Namun, ini bukanlah perayaan yang riuh. Ini adalah perayaan yang penuh dengan kelegaan dan rasa syukur. Bu Ratna mengangkat gelasnya. "Untukmu, Sarah," katanya, tersenyum tulus. "Untuk keberanianmu, untuk kegigihanmu, dan untuk kebenaran yang kamu perjuangkan." Sarah membalas senyum itu. "Dan untukmu, Bu Ratna. Tanpamu, saya tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Ibu tidak hanya memenangkan kasus saya, tetapi juga membantu saya menemukan kembali diri saya sendiri." Mereka berdua menghabiskan malam itu dengan obrolan ringan, mengenang kembali semua hal yang telah mereka lalui. Sarah menceritakan kembali bagaimana ia merasa takut di awal, bagaimana ia hampir menyerah, dan bagaimana Bu Ratna memberinya kekuatan untuk terus berjuang. "Ketika kamu pertama kali datang ke kantor saya," kata Bu Ratna, "saya bisa melihat betapa hancurnya kamu. Tapi saya juga melihat ada api di matamu. Api yang ingin berjuang untuk kebenaran. Dan saya tahu, kamu akan menang." Sarah menatap Bu Ratna, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa melalui semua ini tanpa bantuan Bu Ratna. Pengacara itu tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Keesokan harinya, Sarah kembali ke butiknya. Namun, ada yang berbeda. Butik itu tidak lagi hanya sekadar tempatnya bekerja. Butik itu kini adalah simbol kemenangannya. Ia melangkah masuk, menyapa para stafnya dengan senyum lebar. "Selamat pagi, semuanya," katanya dengan riang. "Saya punya kabar baik. Aras Living kini sepenuhnya milik kita, dan kita akan membuatnya lebih sukses dari sebelumnya." Para stafnya bersorak gembira. Mereka tahu apa yang telah dilalui Sarah. Mereka tahu betapa kerasnya ia berjuang.
Mereka juga tahu bahwa kemenangan ini adalah kemenangan untuk mereka semua. Sarah kemudian mengadakan rapat kecil. Ia mengumumkan rencana-rencana baru untuk butiknya. Ia akan mengembangkan lini produk baru, menjalin kerjasama dengan desainer-desainer muda, dan juga akan membuka cabang baru di kota lain. Ini adalah awal yang baru untuk kita semua, katanya. Kita akan bekerja lebih keras, kita akan lebih kreatif, dan kita akan membuat Aras Living menjadi yang terbaik. Di tengah-tengah semua kesibukan dan kebahagiaan itu, Sarah tidak pernah melupakan apa yang telah ia lalui. Ia tahu, rasa sakit itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Namun, ia tidak akan membiarkan rasa sakit itu menghancurkannya. Ia akan menggunakannya sebagai motivasi untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih baik. Di malam hari, Sarah duduk di balkon rumahnya. Ia memandang ke arah bintang-bintang. Ia memikirkan semua hal yang telah terjadi. Ia tidak membenci Dimas. Ia hanya merasa kasihan. Ia berharap Dimas bisa menemukan jalan untuk memperbaiki hidupnya. Ia berharap Dimas bisa belajar dari kesalahannya. Namun, ia tidak akan menunggu. Ia akan terus melangkah maju. Sarah tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari masa lalu yang kelam. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi ia tidak sendirian. Ia memiliki teman-teman yang mendukungnya, staf yang mencintainya, dan yang paling penting, ia memiliki dirinya sendiri. Ia akan membangun kembali hidupnya, satu persatu, dan ia akan melakukannya dengan senyum di wajahnya. Ia tahu, kemenangan terbesarnya bukan hanya tentang harta, melainkan tentang mendapatkan kembali harga dirinya, dan ia telah melakukannya. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang, dan ia telah memenangkan pertempuran. Ia siap menyambut masa depan yang cerah, dan ia tahu, ia akan baik-baik saja. 1 tahun berlalu sejak hari putusan perceraian itu. Sarah kini hidup dalam damai. Ia tidak lagi dihantui oleh kenangan pahit masa lalu. Luka-luka itu telah sembuh, dan bekasnya hanya menjadi pengingat bahwa ia pernah berjuang dan menang. Butik, Aras Living, miliknya berkembang pesat. Ia tidak hanya membuka 1 cabang baru, tetapi 2, dan kini ia menjadi salah satu desainer interior paling dicari di kota. Pagi itu, Sarah duduk di balkon rumahnya, menyeruput kopi hangat. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini. Rumah yang dulu terasa kosong dan dingin, kini dipenuhi dengan tawa teman-teman dan keluarganya. Sarah juga mulai kembali bersosialisasi dan bertemu dengan orang-orang baru. Ia tidak lagi takut untuk membuka hatinya, tetapi ia lebih berhati-hati. Suatu hari, Sarah menerima panggilan telepon dari seorang teman lamanya. Teman itu mengabarkan bahwa Dimas kini bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan kecil. Kabar itu tidak membuat Sarah merasa senang. Ia hanya merasa kasihan. Ia tahu, Dimas telah menerima balasan dari perbuatannya, tetapi ia tidak ingin melihat Dimas menderita. Ia hanya ingin Dimas belajar dari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Di sisi lain, Dimas kini hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia kehilangan segalanya, pekerjaannya, keluarganya, dan harga dirinya. Ia seringkali melewati butik, Aras Living, melihat betapa suksesnya Sarah. Ia melihat Sarah tersenyum, tertawa, dan hidup dengan bebas. Setiap kali ia melihat Sarah, hatinya terasa sakit. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi mendapatkan kerikil. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Suatu sore, Sarah sedang berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. Ia melihat Dimas duduk di bangku taman, menunduk dalam-dalam. Sarah ragu, tetapi ia memutuskan untuk menghampirinya. "Dimas?" sapa Sarah. Dimas mengangkat kepalanya, matanya melebar saat melihat Sarah. "Sarah, kamu sedang apa di sini?" "Aku hanya ingin berjalan-jalan," jawab Sarah. "Bagaimana kabarmu?" Dimas menunduk lagi. "Aku baik-baik saja." Suaranya terdengar serak. Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini."
Kamu tidak perlu malu, kata Sarah. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja? Dimas menatap Sarah. Aku tidak baik-baik saja, Sarah. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilanganmu. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku kehilangan harga diriku. Aku pantas menerima ini. Sarah duduk di samping Dimas. Kamu pantas mendapatkan kesempatan kedua, Dimas. Kamu bisa bangkit. Kamu bisa memulai hidup baru. Kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Dimas menatap Sarah, matanya berkaca-kaca. Apakah kamu bisa memaafkanku, Sarah? Apakah kamu bisa melupakan semua yang telah aku lakukan? Sarah tersenyum tulus. Aku sudah memaafkanmu, Dimas. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkanku. Dan aku harap kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri. Pergilah dan mulailah hidup baru. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Sarah berdiri dan pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia telah menutup babak ini. Ia telah melepaskan masa lalu, dan ia siap menyambut masa depan. Ia akan fokus pada kebahagiaannya, pada bisnisnya, dan pada hidup baru yang menantinya. Sarah menyadari, kemenangan terbesarnya bukan hanya tentang harta. Kemenangan terbesarnya adalah tentang kebebasan. Kebebasan dari rasa sakit, kebebasan dari pengkhianatan, dan kebebasan untuk mencintai dirinya sendiri. Ia tahu, ia akan baik-baik saja. Ia telah menemukan kembali kekuatannya, dan ia tahu, ia akan membangun kehidupan yang lebih baik, satu persatu, dan ia akan melakukannya dengan senyum di wajahnya.